Pemirsa Intens investigasi. Kabar gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ria Ricis terhadap sang suami Teuku Ryan masih menjadi kabar yang menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, di tengah banyaknya kabar yang berkembang yang diduga menjadi alasan dibalik gugatan cerai yang dilayangkan Ricis. Belakangan ini pun kembali viral sebuah video yang memperlihatkan pengakuan Puput adik Ryan yang sampai menangis saat mendapatkan perlakuan tidak biasa dari sosok kakak iparnya tersebut. Lantas, bagaimanakah awal mula Ricis membuat adik Ryan pun sampai menangis? Seperti apa pula Puput mengenal sosok Ria Ricis? Benarkah marah Ricis pun dikarenakan sosok sang adik yang terlalu ikut campur dalam urusan pribadinya dengan sang kakak? Ya, sebelumnya diketahui pasca kuasa hukum Ryan membeberkan semua isu yang selama ini beredar di masyarakat, diduga yang melandasi gugatan cerai yang dilayangkan Ricis. Sampai saat ini pun Ricis belum juga muncul ke permukaan. Akan tetapi, Ricis pun kembali melayangkan sebuah kode-kode yang diduga ditujukan untuk suaminya. Lantas apa maksud kalimat Ricis dalam akun TikTok milik Shandy Purnamasari yang menuturkan, "Aku perempuan, kalau ngambek bujuk dong, jangan ditinggalin." Benarkah kalimat tersebut merupakan bentuk dari curhatan Ricis yang sebenarnya marah namun tetap ingin mendapatkan perhatian dari Ryan? Benarkah hal ini pun menandakan jika Ria Ricis pun ingin berdamai dengan Teuku Ryan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah isu yang berkembang yang mewarnai gugatan perceraian Ria Ricis terhadap sang suami Teuku Ryan, kini kembali muncul yang diduga sebagai jawaban dari aksi diamnya Ricis selama ini. Seolah dibuat penasaran dengan bagaimana respon keluarga di tengah permasalahan serius yang menimpa ibu satu orang anak tersebut. Belakangan ini kembali muncul video lama yang diunggah oleh Ricis di akun media sosialnya, di mana dalam video yang berjudul Ricis marah besar sama Puput sampai nangis kejar. Video tersebut muncul diduga sebagai respon Puput adik Teuku Ryan untuk menyikapi sikap Ricis selama berumah tangga dengan sang kakak. Ya, video tersebut sebenarnya adalah sebuah prank dari Ria Ricis yang ditujukan kepada adik iparnya tersebut, di mana ia pun berpura-pura untuk memarahi Puput. Dan di ending video, Ricis pun memberikan hadiah berupa sebuah sepeda motor untuk digunakan adik iparnya kuliah. Memang dalam video tersebut Puput pun sempat menangis manakala mengetahui aksi marah-marah yang dilakukan kakak iparnya tersebut hanyalah sebuah prank saja. Terlebih lagi, hal ini pun didukung Ryan yang ternyata tidak mengetahui seluk-beluk prank yang dilakukan Ricis. Seperti inilah tanggapan Puput terkait sosok Ricis yang selama ini dikenalnya baik dan tidak pernah marah-marah kepadanya. Namun saat itu justru marah besar kepadanya. Aku tadi kaget tahu, kakak nggak pernah marah-marah. Ya makanya aku juga. Aku Dimarahin Bang Rian aja pasti kakak yang ini belain aku. Kalau aku kena marah Bang Rian. Ya makanya kamu jangan marah-marah sama adek kamu. Meninggalkan kabar perihal Puput adik Ryan yang membongkar sifat asli Ricis, di mana hanya untuk kepentingan konten semata. Saat ini, Ricis dan beberapa selebriti lainnya pun masih berada di Eropa untuk melakukan sebuah pekerjaan, sekaligus menghibur hatinya yang tengah gundah gulana.
Dalam momen tersebut sempat muncul sebuah kalimat dari Ricis, diduga untuk merespon klarifikasi yang dilakukan oleh Rian melalui kuasa hukumnya beberapa waktu lalu. Aku perempuan, kalau ngambek bujuk dong, jangan ditinggali. Lantas apa maksud kalimat yang disampaikan oleh Ria Ricis? Benarkah kalimat tersebut ditangkap oleh psikolog sebagai bentuk curhatan Ricis yang sebenarnya adalah marah tapi ingin mendapatkan perhatian dari Teuku Ryan? Aku perempuan, tiap pergi jelas bingung pakai baju apa. Aku perempuan, kalau aku ngambek bujuk dong, jangan mau ditinggalin. Aku perempuan, harus dapat apa yang aku inginkan. Aku perempuan, dan pasti aku mencintai secara ugal-ugalan. Aku perempuan, aku nabrak tembok yang minta maaf. Aku perempuan mandiri, jadi aku bisa apa-apa sendiri. Kalau kode yang namanya komunikasi atau bahasa itu kan tidak harus dengan lisan ya. Jadi banyak disampaikan dengan bahasa tubuh, dengan raut wajah, dengan kode. Itu termasuk salah satu cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Hanya ketika kita menyampaikan kode, ada baiknya kita paham apa yang disampaikan, karena memang kode atau sinyal-sinyal ya, bahasa tubuh dan lain sebagainya itu termasuk salah satu dari proses komunikasi. Jadi ini kita ngomongin perempuan ya. Jadi kalau ngomongin perempuan itu pas kita membahas tentang perbedaan emosi dulu. Nah, jadi perempuan dan laki-laki itu punya perbedaan emosi. Jadi kalau misalnya perempuan itu dia akan lebih ekspresif, akan lebih mudah menyampaikan isi hatinya dibandingkan dengan laki-laki gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada perempuan yang kasih kode, ya memang secara secara teorinya gitu ya, memang perempuan itu lebih mudah menyampaikan keinginannya, lebih mudah menyampaikan pesan ya dibandingkan dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu diam dengan kode-kodenya yang diberikan oleh perempuan, karena memang secara perbedaan laki dan perempuan ya, laki-laki bukannya tidak bisa menangkap kode, tapi memang tidak diciptakan untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Jadi lebih banyak diam. Begitu. Seolah merespon video yang menampilkan Ria Ricis dengan pernyataannya tersebut, dalam akun media sosialnya, Rian pun kembali mengunggah sebuah potret yang menampilkan dirinya tampil begitu tampan dengan menggunakan baju putih garis-garis panjang dan juga celana jeans. Dalam caption, Rian pun menuliskan kalimat berbahasa Inggris yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah: salah satu hadiah terbesar yang dapat Anda berikan pada diri kamu sendiri adalah memaafkan. Maafkan semua orang dan Anda akan menerima hadiah, yaitu kedamaian. Lantas apa arti dari unggahan Rian tersebut yang menandakan jika komunikasinya dengan Ria Ricis sudah mulai membaik? Benarkah hal ini pun seolah menjadi titik balik Ricis dan Rian yang sebenarnya ingin berdamai? Sampai dengan tadi malam, saya perhatikan di WhatsApp masih WhatsAppan mereka. Iya, masih WhatsAppan. Kalau telepon mungkin tidak, mungkin telepon. Tapi WhatsAppan terus. Aku mau ajak Mona keluar, gimana? Kamu apa kabar? Gitu ya, biasalah gitu loh. Ya memang sih tanggapannya sih agak sedikit ini ya. Menurut saya sih ya biasa aja lah gitu loh. Kalau kita kan sama istri, sama kan, sayang di mana gitu ya kan. Ya itu hal-hal itu mungkin belum lah. Perlu waktu buat mereka berdua. Mau kembali ke rumah Mas, tapi rumahnya kuncinya nggak ada. Jangan dia harus piahkan kuncinya betul-betul nggak ada, jangan. Ya, jadi mesti pintar. Rian itu masih bisa masuk, masih bisa jemput Mona. Itu artinya apa? Artinya ya sebenarnya nggak mau bersama-sama aja gitu. Karena kan juga Arya juga banyak kesibukan, masih keluar ya. Rian juga seperti itu ya kan. Jadi kalau ditanya lagi sekali lagi apa usahanya sampai sekarang, Rian dan juga meminta kami selaku kuasa hukum melakukan pendekatan-pendekatan secara profesional dan provisional baik kepada tim pengacara ke depan maupun kepada pihak keluarga.
Tapi pelan-pelan ya Mbak ya. Ini persoalan-persoalan ini mesti dengan hati Mbak melakukannya ya. Nggak boleh gerasa gerusuk. Oke. Seperti diketahui sebelumnya, kuasa hukum Rian pun juga mengungkap jika Ricis dan Rian sudah tidak lagi satu atap sejak keduanya pun kembali dari perjalanan umroh. Namun, mengenai kabar Rian yang sulit untuk bertemu dengan Moana dibantah langsung oleh kuasa hukumnya. Lantas apa maksud unggahan Rian terkait video terbarunya yang menampilkan sang buah hati? Benarkah hal ini pun merupakan bentuk rasa kangen Rian di tengah kesibukan dan juga kesulitannya untuk mendapatkan izin dari sang istri Ria Ricis? Wah, Moana ngerujak. Ih, keren banget nih sih. Yang paling kecil satu nih, sebocil. Nah, makan rujak. Iya. Yeah. Pakai bumbunya dong, cocol. Nih, pakai bumbunya dong. Doa amin. Amin. Amin ya Allah. Sehat-sehat semuanya. Ya. Ya, sehat-sehat deh. Ya, Pak Re sehat-sehat bilang. Amin gimana amin lagi? Amin ya Allah. Ya. Bisa bertemu Moana itu Setiap hari. Setiap hari ya. udah nggak menerapkan sistem 4 hari 4 hari itu ya? Kan dulu pernah tuh. Saya baru dengar dari dia. Udah pasti Mbak, iya, istri yang disayangin, anak yang dicintain, sekarang menggugat cerai, galaunya minta maaf, minta ampun gitu. Saya pun juga hampir tiap malam ditelepon, diminta tolong buat ngobrol doang gitu. Tapi ya sudahlah, itu satu konsekuensi yang biasa. Dan Rian itu kan usianya berapa? Kalian tahu? Masih relatif muda kan? Iya kan? Ya kan, kalau bimbang, kalau galau, dan ini tidak ada pengalaman sama sekali menghadapi persoalan-persoalan hidup seperti ini. Lain seperti abang-abang saya di sebelah-sebelah ini jam terbangnya luar biasa semua gitu ya kan. Gitu. Nah, Rian maupun RY tidak ada mempersoalkan mengenai Mona harus ikut siapa dan bagaimana, karena ini adalah pengasuhan bersama. Walaupun secara kumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh RY untuk hak asuhnya, tapi itu biasalah, itu biasa. Dan sampai sekarang akses Rian untuk bertemu, untuk bisa membawa Mona keluar dan segala macam, itu tidak pernah dibatasi oleh. Walaupun, nah ini mungkin yang sedikit kita sayangkan, semua izin dan apa-apa tuh nggak bisa langsung ke RY, selalu lewat manajernya. Tapi it's okay, itu bukan satu problem. Yang penting Rian masih bisa bersama-sama dengan anaknya yang tercinta, dan itu kita syukurin semua gitu. Ya. Sementara itu, selain kabar Rian yang tengah kangen dengan Moana, sempat beredar kabar perihal adanya wanita idaman lain yang diduga menjadi alasan gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Ria Ricis. Seperti apa ungkapan kuasa hukum Rian terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi.
Kabar keretakan rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis bukan baru-baru ini saja terjadi. Bahkan sebelum gugatan perceraian yang dilayangkan Ricis terjadi, sempat heboh sebuah kabar jika Teuku Ryan dituding berselingkuh dengan wanita idaman lain. Hal inilah yang diduga menjadi awal mula gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Ria Ricis. Seperti diketahui, Ryan pun sempat kepergok jalan dengan seorang wanita saat menghadiri acara launching film yang diperankan oleh sahabatnya Haris Friza. Akan tetapi, Ryan pun membantah semua isu tersebut lewat kuasa hukumnya. Kalau isu orang ketiga, ya namanya public figure ya, sangat mudah, artinya berkomunikasi, beradaptasi, bersosialisasi dengan siapapun. Jadi itu tidak benar juga. Saya sampaikan itu tidak benar. Tidak ada perselingkuhan baik yang dilakukan oleh Ryan maupun oleh pihak sebelah. Oke. Kalaupun ada isu-isu lain di belakang itu yang santer, aduh, saya nggak mau berkomentar terlalu jauh. Tak cukup sampai di situ, kuasa hukum Ryan pun juga mengungkapkan jika kliennya pun ingin berdamai dan rujuk dengan wanita yang telah memberikannya 1 orang anak tersebut. Berbagai usaha pun telah dilakukan Ryan, termasuk kembali menjalin komunikasi dengan Ria Ricis. Namun, hal tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Lantas, akankah ada upaya dari kuasa hukum Ryan untuk kembali mempertemukan keduanya sebelum sidang perdana mereka yang rencananya akan dilangsungkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 19 Februari mendatang? Ryan, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Ryan selalu berusaha memberikan baju, membelikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu loh. Mengajak untuk juga bicara gitu. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu loh. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usahanya Ryan harus lebih giat lagi. Jadi sebelum tanggal 19 masuk di ruang pengadilan seperti biasa kalian tahu selalu akan dimintakan oleh majelis hakim, yuk mediasi dulu ya. Kami pun juga secara personal ini juga akan melakukan upaya mediasi. Dan tadi di awal saya sampaikan bahwanya Pak Cucu secara pribadi juga menawarkan diri. Mas Didi, Boya itu diatur, dipertemukan gitu loh. Kita ini kan terkenal organisasi kita ini mendamaikan semua yang lagi perang gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan Mbak Isa ini gini-gini mediator loh ya. Iya, ini Pak Sekum luar biasa ini dulu di APIK. Jadi inilah salah satu bentuk usaha kami gitu loh. Sementara itu, pihak Teuku Ryan pun juga membenarkan jika Ryan dan Ricis sudah pisah rumah. Dan momen keluarnya Ryan dari rumah terjadi saat pulang umroh. Lantas, apa alasan yang membuat Ryan keluar dari rumah? Benarkah hal itu pun karena sifat keras sang istri Ria Ricis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Sementara itu, sampai saat ini pun belum jelas apa yang melandasi gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Ria Ricis. Namun, pihak Teuku Ryan tidak membantah jika kliennya telah pisah rumah. Dan momen keluarnya Ryan dari rumah terjadi setelah pulang umroh.
Lantas apa alasan yang membuat Rian keluar dari rumah? Benarkah karena sifat keras Ria Ricis? Kalau serumah sudah tidak. Dari kapan, Bang? Dari kalau Rian bilang sih setelah pulang dari umroh. Itu kapan nih? Desember, Januari ya? Sekarang baru Februari. Oke. Gugatan cerai. Humas sudah menyampaikan memang secara global itu adalah masih mengambang-ngambang lah. Tapi ini memang salah satu strategi dari pihak pengacara untuk menyampaikan apa sih dalilnya. Dan sampai kemarin Selasa kami sudah menerima surat gugatan. Itu memang kami lihat isinya tuh normatif sekali. Normatif ini dalam artian memang tidak disebutkan apa sih masalah atau dalil yang clear. Dan kalian tahu kan bahwasanya dalil atau alasan bercerai itu kan sudah ada semuanya, tinggal mengacu pada situ. Dan untuk substansi daripada isi pengadilan mungkin bukan ranahnya di sini untuk kita ini. Saya mengundang teman-teman sekalian dan tim hukum ini semangatnya adalah merujukkan mereka kembali. Kami dari pihak tergugat masih berharap sebenarnya ada beberapa proses di luar pengadilan. Misalnya ya kita menawarkan ada konseling pasangan ke lembaga profesional, bukan ke keluarga saja, tapi ada semacam konseling pasangan. Di Jakarta ini kan banyak lembaga-lembaga konseling pasangan untuk melihat atau mengetahui lebih jauh soal komitmen-komitmen rumah tangga. Karena namanya rumah tangga, dinamika pertengkaran ada, tapi kan selalu ada resolusi-resolusi yang harus dibangun. Ada komitmen-komitmen baru yang boleh diperbaharui, ya itu. Jadi itu salah satu poin yang sebelum masuk lebih jauh pembuktian di pengadilan ada proses konseling pasangan. Dan apalagi kan masih 2 tahun perkawinan, jadi dinamika itu masih butuh pembelajaran yang lebih dalam. Nah, kayak gitu. Itu aja mungkin tawaran yang lebih konkret untuk pihak dari penggugat ya gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.